Film dikisahkan dengan latar belakang suasana Eropa pasca kejatuhan Kekaisaran Romawi, dan wilayah Eropa telah terjerumus ke dalam feodalisme, yang menyebabkan pemberontakan dan peperangan lokal di seluruh wilayah negeri, serta musnahnya ilmu pengetahuan. Era ini pun dikenal dengan zaman kegelapan atau Dark Age bagi Eropa, di mana pada tahun 1021, di wilayah Inggris Raya, terdapat seorang anak laki-laki bernama Rob Cole, yang menghabiskan waktu kesehariannya dengan bekerja di sebuah tambang batu bara, hanya untuk mendapatkan potongan roti sebagai upahnya. Dan pada suatu hari, seusai dirinya bekerja, ia melihat seorang tukang cukur keliling, atau yang biasa disebut dengan barber, yang sedang tampil memperagakan sebuah hiburan di depan masyarakat. Di mana kala itu, para tukang cukur juga dianggap sebagai sosok yang mirip dengan tabib, yang juga menawarkan jasa pengobatan dasar kepada masyarakat umum. Rob pun terpesona menyaksikan pertunjukan sang barber, yang memadukan antara seni hiburan dan pengobatan. Pada malam harinya, Rob bersama dengan ibu dan adik-adiknya berbagi makanan dari hasil jerih payah pekerjaan Rob di hari itu. Di mana kemudian Rob melihat sang ibu yang seolah sedang menyembunyikan rasa sakit di tubuhnya. Dan ketika mereka sedang terlelap tidur, tiba-tiba sang ibu pun merintih kesakitan. Rob yang panik pun terbangun dan mencoba untuk menenangkannya. Namun ketika Rob menyentuh sang ibu, tiba-tiba ia merasakan sebuah firasat yang mengerikan, di mana Rob merasa bahwa ibunya akan segera wafat. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, Rob pun segera pergi ke tempat barber untuk meminta pertolongannya. Namun ketika mereka tiba, para tetangga telah berkumpul, dan juga seorang pastur yang mendampingi sang ibu, yang mengoleskan sebuah minyak yang dianggap suci oleh mereka. Melihat kehadiran sang pastur, barber pun merasa bahwa jasanya tidak dibutuhkan lagi. Di mana pada masa itu, otorisasi dogma kesucian gereja berada di atas segalanya, hingga segala sesuatu di luar itu akan dianggap sebagai sihir. Dan tak lama kemudian, sang ibu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Rob dan adik-adiknya pun hanya dapat meratapi kematian sang ibu. Pada keesokan paginya, pihak gereja meminta para tetangga untuk mengasuh anak-anak dari mendiang sang ibu. Namun mereka hanya menginginkan adik-adiknya yang masih kecil, sedangkan Rob dibiarkan terlantar, karena menganggap sudah terlalu besar untuk diberi makanan. Rob pun kembali hanya dapat meratapi perpisahan dengan adik-adiknya, tanpa dapat berbuat apa-apa. Kemudian Rob yang ditinggalkan seorang diri, berinisiatif untuk kembali ke tempat barber, dan memohon agar dirinya dapat ikut bersamanya. Namun barber menolaknya, dan segera pergi meninggalkannya. Tidak menyerah dengan penolakan barber, Rob pun secara diam-diam mengikutinya dan menyelinap masuk ke dalam gerobaknya. Hingga pada malam harinya, ketika barber sedang beristirahat dari perjalanannya, Rob ketahuan telah menyelinap ke dalam gerobaknya, dan kembali memohon untuk dapat ikut dengannya. Walau awalnya barber kembali menolak, namun akhirnya ia mengizinkannya. Dan ketika menjelang tidur, Rob pun bertanya kepada barber, apakah ibunya dapat diselamatkan? Namun barber mengakui bahwa tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit usus buntu akut yang diderita oleh ibunya. Seiring waktu berjalan, Rob pun telah tumbuh dewasa bersama dengan barber, dan selalu mendampinginya. Di mana ia juga telah mendapat berbagai ilmu pengetahuan dari barber, terkait dengan cara barber menangani para pasiennya. Mereka pun selalu melanglang buana dari kota ke kota, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pengobatan, walaupun kerap mendapat benturan dan kecurigaan atas praktek yang mereka lakukan oleh pihak gereja, yang menganggapnya sebagai praktek ilmu sihir. Hingga suatu hari di dalam perjalanan mereka, rasa keingintahuan Rob pun menggeluti dirinya, di mana ia bertanya kepada barber, apa sebenarnya yang ada di dalam tubuh manusia. Namun barber mencoba menjelaskan dengan keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya. Rob pun mendesaknya lebih jauh, dan mengisyaratkan bahwa mempelajari orang mati akan dapat mengungkapkan jawabannya. Mendengar pernyataannya, barber pun memperingatkannya, bahwa pikiran seperti itu dapat menyebabkan mereka terbunuh, dan meminta Rob untuk segera melupakan pertanyaannya. Scene pun kemudian beralih ketika mereka menangani seorang pasien yang hendak mencabut giginya.
di mana Barber mengalami gangguan pada penglihatannya yang disebabkan oleh katarak pada matanya, dan membuatnya kesulitan untuk melakukan pengobatannya. Rob pun mendampinginya sambil mengamati sang pasien, di mana ketika ia menyentuh pasien tersebut, ia kembali merasakan sensasi gelap yang sama seperti yang pernah ia rasakan pada ibunya, yakni hadirnya sang ajal kematian. Dan pada malam harinya, ketika mereka sedang berada di sebuah kedai minuman, Rob pun segera mengatakan kepada Barber bahwa ia dapat merasakan datangnya ajal pada pasien itu. Namun Barber tidak mempercayainya. Hingga dalam perjalanan pulang, mereka menemukan bahwa pasien tersebut telah tewas. Para penduduk dan juga pendeta yang telah berkumpul di kota itu pun segera menuduh mereka menggunakan ilmu hitam dalam mengobati pasiennya, yang akhirnya membuat mereka dipukuli, dan gerobak mereka pun dibakar habis oleh para penduduk yang telah murka terhadap mereka. Namun Rob yang berhasil lolos dari amukan massa, segera menyelamatkan Barber yang terkulai lemas di dalam gerobaknya yang telah terbakar. Sejak saat itu, Barber pun mulai mempercayai bakat yang dimiliki oleh Rob. Kemudian Barber juga mengakui bahwa matanya telah mengalami gangguan penglihatan, yang membuatnya tidak dapat melakukan praktek pengobatannya dengan baik. Namun Rob yang selalu memperhatikan Barber dalam menangani pasien, menawarkan diri untuk menggantikannya dalam praktek pengobatannya. Meskipun awalnya ragu, Barber pun akhirnya mengizinkannya. Di mana pada kota berikutnya yang mereka hampiri, Rob mulai menangani pasien yang datang kepada Barber. Dan pasien pertama yang ia tangani adalah seorang pemuda yang membutuhkan penanganan amputasi, karena mengalami pembusukan pada salah satu jari kakinya. Walau awalnya gugup, Rob pun berusaha percaya diri untuk menanganinya. Yang kemudian dengan panduan Barber, Rob akhirnya berhasil melakukan praktek amputasi pertamanya kepada seorang pasien. Hingga akhirnya, Rob mulai menangani pasien-pasien yang datang di setiap kota yang mereka hampiri. Namun seiring dengan penglihatan Barber yang hampir mengalami kebutaan, suatu saat Rob bertemu dengan seorang wanita yang menyarankan agar Barber dibawa kepada seorang dokter Yahudi, yang kemungkinan akan dapat menyembuhkan matanya. Mendengar hal itu, Rob pun menuruti saran wanita tersebut, dengan membawa Barber ke pemukiman Yahudi untuk bertemu dengan dokter tersebut. Setelah mereka bertemu dengan sang dokter, Rob yang antusias melihat perlengkapan sang dokter tersebut, bertanya tentang cara penyembuhannya. Namun sang asisten mengatakan bahwa sang dokter merahasiakan metodenya dan memintanya untuk menunggu di luar selama proses pengobatan berlangsung. Dengan rasa penyesalan, Rob pun hanya dapat menuruti perintah sang dokter untuk menunggu di luar. Dan ketika dirinya sedang menunggu, ia bertemu dengan kedua anak dari sang dokter yang bernama Jesse dan Benyamin, di mana mereka bertanya kepada Rob, apakah ia disunat seperti mereka. Rob pun menjawab sambil tersenyum dengan mengatakan bahwa Tuhannya tidak pernah memintanya untuk disunat. Setelah itu, Rob yang tetap dipenuhi oleh rasa penasarannya, mencoba mengintip proses pengobatan Barber melalui sebuah bilik. Namun hal itu diketahui oleh sang asisten dokter, yang segera menutup biliknya. Dan akhirnya proses pengobatan pun selesai, namun mewajibkan pasien untuk menginap beberapa hari untuk memulihkannya. Di mana sambil menunggu proses pemulihannya, para keluarga Yahudi itu mengajak Rob untuk makan malam bersama, dengan tradisi perenungan dan doa mereka. Pada keesokan harinya, perban pun dilepaskan oleh sang dokter, dan Barber pun secara perlahan dapat kembali melihat dengan jelas. Dan di malam harinya, Rob yang tak kuasa untuk menahan lagi rasa penasarannya, bertanya kepada sang dokter, dari mana ia mempelajari pengetahuannya. Melihat antusias Rob, sang dokter pun menunjukkan kepadanya sebuah peta dunia. Rob pun menatapnya dengan rasa takjub, dengan melihat negeri-negeri yang sebelumnya tak pernah ia ketahui keberadaannya. Yang kemudian sang dokter bercerita tentang seorang tabib agung bernama Ibnu Sina, yang mengajar kedokteran di kota Isfahan di wilayah Persia, dan terletak jauh di negeri timur. Mereka pun menyebutnya dengan sebutan hakim, atau dokter agung. Di mana pada zaman ini, Islam sedang berada di puncak keemasannya dan bersinar jauh melampaui Eropa, dan tabib legendaris Ibnu Sina mengajar di Isfahan, kota yang dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan.
Sang dokter pun menjelaskan perjalanan yang harus ditempuh untuk dapat mencapai kota tersebut, di mana itu akan memakan waktu sekitar 1 tahun dari tempatnya saat ini. Walau demikian, sang dokter juga menegaskan bahwa itu adalah wilayah kekuasaan umat Muslim, dan orang-orang Yahudi masih mendapat toleransi untuk diizinkan masuk ke dalamnya, namun tidak bagi orang-orang Kristen. Kemudian Rob dan Barber pun kembali melanjutkan perjalanannya, di mana Rob terus membayangkan tentang apa yang telah disampaikan oleh sang dokter Yahudi tersebut, dan berpikir untuk dapat pergi ke Isfahan. Rob pun menceritakan niatnya untuk segera berangkat ke Isfahan kepada Barber, agar dapat menyembuhkan para pasiennya lebih baik lagi. Namun Barber hanya tertawa ketika mendengarnya. Dan pada keesokan paginya, Rob sungguh-sungguh telah bergegas meninggalkan gerobak Barber, di mana kemudian Barber mencoba untuk mengejar dan menghentikannya. Namun Rob menjelaskan bahwa ia sangat ingin untuk mempelajari banyak hal di dunia medis, yang tidak ia dapatkan ketika bersama Barber dengan keterbatasannya. Memahami rasa keingintahuan Rob, akhirnya Barber pun mengizinkannya membuka lembaran petualangannya, di mana kemudian Barber mengantar Rob ke sebuah pelabuhan yang akan menghantarkannya menuju Prancis. Dan sebelum berpisah, Barber memberi semua uang miliknya sebagai bekal untuk Rob. Dan beberapa bulan kemudian, Rob pun akhirnya tiba di Mesir, tempat berkumpulnya para pedagang dari berbagai negeri di sepanjang jalur sutra, di mana kemudian Rob merubah penampilannya seperti seorang Yahudi, termasuk mengganti namanya menjadi Jesse Benyamin, yakni nama 2 anak dokter Yahudi yang ia temui di negaranya, hingga menyunat dirinya sendiri sebagai bentuk komitmen penyamarannya sebagai orang Yahudi. Rob pun akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan rombongan khalifah yang membawa sebuah karavan menuju kota Isfahan sebagai seorang pekerja Yahudi, di mana dalam perjalanannya, Rob berkumpul dengan orang-orang Yahudi lainnya dan melakukan ritual ala Yahudi bersama mereka. Selain itu, ia juga bertemu dengan seorang wanita bernama Rebecca yang berada di dalam karavan dan mengaku akan menyelesaikan bisnisnya di kota Isfahan. Namun di tengah perjalanannya, mereka melewati kota yang telah luluh lantah akibat ulah kaum Seljuk, yakni para pasukan pengembara yang berasal dari utara Turki yang terkenal kekejamannya. Dan setelah mereka memasuki kota itu, mereka menemukan seorang anak yang masih hidup di antara kumpulan penduduk kota yang telah habis dibantai oleh kaum Seljuk. Rob meminta agar anak itu dibawa oleh rombongan mereka, namun sang pemimpin rombongan menolaknya dengan alasan tidak ada tempat untuk membawanya. Mendengar hal itu, Rebecca pun bersedia untuk menampung anak itu di karavannya, yang akhirnya membawa anak itu ikut dalam perjalanan mereka. Dan dalam perjalanan membawa anak itu, telah membuat Rob dan Rebecca menjadi semakin dekat, di mana ketika sang anak jatuh sakit, Rob segera merawatnya dengan didampingi oleh Rebecca yang membacakan kisah-kisah pengantar tidur kepada anak itu. Rob yang juga mendengarkannya, merasa sangat kagum dengan kisah yang dibacakan oleh Rebecca. Hingga pada suatu saat, perjalanan mereka dihadang oleh badai gurun dahsyat yang menewaskan sebagian besar para pelancong tersebut. Namun Rob dan pimpinan rombongan berhasil selamat, sedangkan Rebecca tidak ditemukan keberadaannya selain buku bacaannya. Rob dan sang pimpinan rombongan itu pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dengan menelusuri gurun yang sangat terik, tanpa persediaan air yang cukup. Hingga pada suatu saat, sang pemimpin melihat Rob berdoa meminta keselamatan dengan cara Kristen yang ia anut, dan menyadari bahwa Rob bukanlah seorang Yahudi. Namun karena kelelahan dan dehidrasi hebat, ajal pun menjemput nyawa sang pemimpin. Rob yang tinggal seorang diri, kembali melanjutkan perjalanannya menelusuri gurun menuju kota Isfahan. Hingga pada suatu malam, Rob yang telah sangat kelelahan, terkapar di tengah gurun tersebut dan merasa tidak akan dapat melanjutkan perjalanannya lagi. Namun di tengah kelelahannya, tiba-tiba ia mendengar suara dentuman kembang api dari kejauhan. Rob pun memutuskan untuk menghampiri sumber suara tersebut, yang ternyata berasal dari sebuah kota yang dikenal dengan kota Isfahan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Rob pun berusaha kembali berjalan menuju kota itu, yang akhirnya ia tiba dan melihat kota Isfahan yang penuh dengan kemegahan,
juga menjadi sumber kekayaan dan ilmu pengetahuan Persia pada masanya. Di mana ketika Rob tiba di kota itu, sang penguasa kota Isfahan yang dikenal dengan Shah Ala ad-Daulah, sedang lewat di kota itu sambil dilulukan oleh rakyatnya. Shah Ala ad-Daulah sendiri dipuji karena keberaniannya, namun ditakuti karena kekejamannya, terutama terhadap kaum Seljuk. Dan pada keesokan harinya, Rob langsung bergegas menuju universitas, atau yang mereka sebut dengan madrasah, yakni tempat di mana Ibnu Sina mengajar, untuk mendaftarkan diri sebagai muridnya. Namun ia diusir oleh seorang petugas madrasah, karena tidak membawa uang ataupun surat pengantar untuk mendaftar sebagai muridnya. Hingga para penjaga menghajarnya dan meninggalkannya begitu saja di depan kampus itu dalam kondisi pingsan. Dan ketika Rob tersadar, ternyata ia telah mendapat perawatan dari seseorang. Di mana kemudian ia menceritakan kepada orang itu mengenai tujuannya datang ke kota itu, yakni untuk belajar ilmu kedokteran kepada Ibnu Sina, yang ia ketahui sebagai tabib termasyhur di dunia. Mendengar hal itu, orang itu pun segera meninggalkan Rob sambil memintanya untuk beristirahat, yang kemudian digantikan oleh seorang perawat yang menjaganya. Scene kemudian berganti pada keesokan harinya, di mana Rob dibangunkan oleh seorang petugas yang ia temui sebelumnya dan sempat mengusirnya. Sambil memaki, petugas itu pun memberikan jubah siswa kepada Rob dan memintanya untuk segera hadir di kelas. Rob pun mulai mengikuti kelas pertamanya, di mana ia berkenalan dengan Karim, seorang Amir din Persia yang sangat kaya, dan juga Mirdin, seorang Yahudi yang mendapat sponsor pendidikan dari seorang pemuka Yahudi yang berpengaruh. Kemudian ketika Ibnu Sina hadir di kelas tersebut, Rob yang belum menyadari bahwa orang itu adalah Ibnu Sina, berterima kasih atas perawatan pada kepalanya. Dan Mirdin pun memberitahu Rob bahwa ini adalah kelas fisika Ibnu Sina, yang membuat Rob takjub bahwa akhirnya ia telah berada di hadapan seseorang yang ia cari selama pengembaraannya. Mengetahui Rob adalah seorang Yahudi, Mirdin pun kemudian mengajaknya untuk makan malam bersama keluarganya di rumahnya. Dan ketika diminta untuk memberikan berkat atas hidangan mereka, Rob pun mencoba meniru kata-kata yang pernah ia pelajari dari keluarga dokter Yahudi di Inggris, yang berbeda dengan cara berdoa kaum Yahudi di Persia. Rob pun mulai berbaur di lingkungan kota itu, di mana ketika ia sedang menghabiskan malam bersama dengan Mirdin dan Karim, Rob menceritakan perjalanannya menuju ke kota itu, dan bertemu dengan seorang wanita yang membuatnya jatuh cinta, namun dipisahkan oleh badai gurun yang menerpa mereka. Seiring waktu berjalan, Rob pun mulai mempelajari dasar-dasar pengobatan, dari cara membaca denyut nadi pasien, hingga meredakan nyeri dengan opium. Dan selain sains, ia juga mempelajari filsafat dari Aristoteles hingga para pemikir besar dalam dunia Islam. Namun di tengah kemajuannya, para kaum fanatik yang dipimpin oleh seorang mullah atau ulama konservatif, secara diam-diam memprovokasi masyarakat dengan mengklaim bahwa pemimpin mereka, Shah Ala ad-Daulah, telah memperlakukan ketidakadilan bagi mereka, dan telah menyimpang dari ajaran Islam karena mendukung perkembangan sains dan juga seni, hingga mentoleransi keberadaan kaum Yahudi. Di samping itu, seusai peribadatan kaum Yahudi, Mirdin memperkenalkan Rob kepada Bar Kapara, yakni seorang dermawan kaya yang mensponsorinya, yang kemudian Bar Kapara memperkenalkan kepada calon istrinya. Namun Rob begitu terkejut ketika ia melihat sang calon istri yang dimaksud adalah Rebecca, yang juga merupakan cinta pertamanya. Rebecca pun juga menunjukkan keterkejutannya ketika melihat Rob, yang seolah ia juga terjebak ke dalam pernikahan yang tidak pernah dipilihnya. Meskipun mereka tak saling bicara, namun kejadian ini pun menghancurkan hati mereka berdua. Sementara Mirdin mulai mencurigai, apakah istri Bar Kapara yang dimaksud sebagai wanita yang sempat diceritakan oleh Rob sebelumnya. Malam harinya, Rob yang sedang patah hati mencoba menghibur dirinya dengan minum khamr, sambil berjalan di pemukiman prostitusi. Namun ketika ia bertemu dan menyentuh salah seorang wanita di tempat tersebut, Rob kembali merasakan kehadiran kematian yang akan menimpa wanita itu. Karena khawatir, Rob pun segera bergegas membawa wanita itu ke tempat praktek Ibnu Sina, di mana Ibnu Sina tidak melihat kejanggalan apapun pada wanita tersebut. Namun kemudian, mereka menemukan seekor kalajengking mati di dalam sepatu wanita itu, yang menyebabkan kakinya mulai membusuk akibat terkena bisa kalajengking tersebut.
Ibnu Sina yang penasaran dengan bakat misterius yang dimiliki oleh Rob, bertanya kepadanya, bagaimana ia bisa mengetahui bahwa kaki wanita itu telah membusuk. Rob pun menjawab, bahwa bakat ini telah ia rasakan sejak ia kecil ketika ibunya hendak meninggal. Yang kemudian Rob bertanya, apakah ibunya dapat diselamatkan dari penyakit usus buntu yang dideritanya. Namun Ibnu Sina mengatakan dengan lembut kepadanya, bahwa belum ada obat untuk penyakit seperti itu. Dan tak lama kemudian, pasukan istana datang menghampiri Ibnu Sina, dan memanggilnya ke istana untuk menghadap kepada sang raja. Ibnu Sina pun segera mengajak Rob untuk mendampinginya. Setibanya di istana, terlihat sang Raja Shah Ala ad-Daulah sedang duduk di samping seorang diplomat Seljuk yang telah terpenggal kepalanya dan meminta perawatan untuk tangannya yang terkilir. Setelah Ibnu Sina selesai menangani perawatannya, sang raja pun berbincang kepadanya dan juga Rob. Hingga akhirnya sang raja mengetahui bahwa Rob berasal dari negeri yang sangat jauh, dan bertanya tentang perjalanan yang ia tempuh hingga sampai di sini. Rob pun menceritakan perjalanannya yang penuh dengan tantangan di berbagai belahan dunia. Dan sang raja pun mengakui dengan sedikit rasa hormat, bahwa pemuda ini telah melihat lebih banyak dunia daripada dirinya sendiri. Yang kemudian sang raja memerintahkan pasukannya untuk mengirimkan kembali jenazah diplomat tersebut kepada kaum Seljuk, sebagai bentuk penolakan kesepakatan kerjasama perdamaiannya. Kaum Seljuk pun menerima pesan dari Raja Shah Ala ad-Daulah, dan membalas kembali dengan mengirimkan salah seorang kaumnya yang terjangkit wabah mematikan, yang kala itu dikenal dengan wabah Black Death, yakni sebuah wabah yang menyebabkan benjolan berupa bisul hitam pada tubuh korbannya. Di mana sejarah mencatat, bahwa wabah ini merupakan kejadian pandemi paling hebat yang melanda Eropa, Asia, dan Timur Tengah pada pertengahan hingga akhir abad ke-14, dan mengakibatkan kematian massal dengan cepat, hingga diperkirakan menewaskan 1/3 hingga 2/3 populasi Eropa, dengan total kematian global mencapai setidaknya 75 juta jiwa. Dan ketika orang yang terjangkit itu tiba di kota Isfahan, teror wabah pun mulai tersebar. Di mana kemudian Ibnu Sina bersama dengan Rob pergi menghadap sang raja, dan memintanya untuk segera mengevakuasi kota untuk mencegah penyebaran wabah. Namun sang raja menolaknya dengan penuh keangkuhan, dengan mengatakan bahwa warganya adalah orang-orang yang kuat dan akan bertahan menghadapinya. Mendengar hal itu, kemudian Rob kembali mengingatkan, bahwa wabah maut ini tidak pernah memilih korbannya. Dia akan menjangkiti semua orang, baik itu kaya atau miskin, bangsawan ataupun orang biasa. Bahkan tembok tebal Isfahan pun tidak akan dapat menghentikannya. Kemudian Ibnu Sina beserta para muridnya pun segera menyulap madrasahnya menjadi bilik-bilik darurat untuk menjaga datangnya pasien yang terjangkit wabah. Dan wabah pun akhirnya mulai menjangkiti kota, dan mulai merenggut satu persatu nyawa penduduk. Di mana sebagai upaya untuk mencegah wabah agar tidak tersebar lebih luas, sang raja pun memerintahkan untuk menutup gerbang, dengan membiarkan penduduk kota terisolasi di dalamnya. Namun tetap mengizinkan para anggota kerajaan untuk keluar meninggalkan kota. Dan di antara orang yang keluar, terlihat Barkapara yang menyogok para penjaga, untuk dapat diizinkan keluar dari kota. Sementara Mirdin mencoba melindungi keluarganya di rumah dengan dibantu oleh Rob, yang kemudian mereka pergi ke tempat Barkapara. Mengetahui Barkapara telah meninggalkan kota, Rob pun berusaha menerobos masuk ke dalam rumahnya. Di mana kemudian ia melihat Rebecca yang sedang berada di atas kolam dan telah terjangkit oleh wabah. Rob pun segera membawanya ke tempat pengobatan untuk merawatnya beserta dengan para pasien lainnya. Sementara angka kematian pun terus meningkat. Di mana Ibnu Sina dan juga murid-muridnya mulai merasa kebingungan dan frustrasi dalam mengatasi para pasien yang terus berdatangan dan juga korban tewas yang terus bertambah. Dan Rob yang hanya bisa menyaksikan tanpa dapat berbuat apa-apa, meminta izin kepada Ibnu Sina untuk dapat membedah jenazah korban, agar dapat meneliti lebih jauh tentang wabah ini. Namun Ibnu Sina melarangnya dengan keras, atas alasan larangan dari perintah Tuhan. Kemudian Rob yang frustasi, mulai mempertanyakan kehendak Tuhan atas kejadian ini. Mendengar itu, Ibnu Sina pun mencoba untuk menenangkannya.
Hingga akhirnya pada suatu saat, Rob memperhatikan salah satu kondisi pasien dan juga jenazah korban-korban yang telah tewas. Dan Rob pun berhasil mengidentifikasi bahwa wabah tersebut disebabkan oleh kutu-kutu debu yang banyak ditemukan pada tikus. Akhirnya Ibnu Sina pun memerintahkan para muridnya untuk membuat racun-racun tikus dan membasminya. Di mana kemudian mulai terlihat bahwa jumlah angka kematian dan juga korban yang terjangkit mulai menurun. Begitu juga dengan Rebecca yang kondisinya terlihat semakin membaik. Di mana Rebecca meminta Rob agar membawanya ke atas bangunan untuk melepas kepenatan yang selama ini dialami. Setibanya di atas, Rebecca pun mengatakan bahwa selama ia sakit, ia bermimpi membangun keluarga bersama Rob yang telah memiliki madrasahnya sendiri di sebuah kota besar. Kota Isfahan pun mulai kembali kondusif, dan sang raja telah kembali membuka gerbangnya. Pintu-pintu rumah warga pun mulai kembali terbuka, dan para penduduk yang berada di luar kota juga diizinkan untuk dapat kembali masuk ke dalam dan berkumpul dengan keluarganya. Termasuk juga dengan bar kapara yang disambut meriah oleh para pengikutnya. Namun di tengah perayaan rakyat, ternyata Karim, yang merupakan teman dekat Rob dan Mirdin, telah terjangkit wabah dan menghembuskan nafas terakhirnya. God gives us life. God takes it back. Yang membuat Rob kembali protes kepada Tuhan dengan mengatakan, mengapa ia selalu mengambil lebih banyak daripada yang ia berikan. Sin pun kembali ke ruang pengobatan yang terlihat telah dirapihkan secara bertahap. Di mana Rob melihat Rebecca yang sedang berkemas untuk kembali kepada bar kapara yang merupakan suaminya, dengan rasa penuh penyesalan. Namun atas cintanya kepada Rebecca, Rob pun segera menghadangnya dan mereka pun segera melampiaskan hasratnya. Setelah itu, mereka pun kembali berpisah. Di mana Rebecca kembali tinggal bersama sang suami, dengan menyembunyikan rasa cintanya dengan Rob, dan terus menghindari hubungan badan dengan suaminya dengan berbagai alasan. Sementara Rob, kembali menjalani kehidupannya dengan rasa penuh kesedihan dan kehampaan karena perpisahannya dengan Rebecca. Kemudian Sin berganti ke istana, di mana Raja Shah Ala-ad-Daulah mengundang Ibnu Sina beserta para muridnya ke istana, dan memberi apresiasi atas keberhasilan mereka dalam mengatasi wabah. Pada keesokan harinya, setelah selesai memberi pengajaran di madrasah, Ibnu Sina telah menerima beberapa pasien baru yang menderita patah tulang, sakit cacing, dan usus buntu akut, yang kemudian meminta Rob untuk memilih pasien yang akan ia tangani. Mendengar hal itu, Rob pun segera memilih untuk menangani pasien yang menderita usus buntu akut, karena ini merupakan kesempatannya untuk mengenali lebih dalam dari penyakit yang telah membawa kisah trauma tersendiri baginya, khususnya pada saat ia kehilangan sang ibu. Rob pun menghampiri sang pasien, dan mengetahui bahwa pasien itu telah sekarat. Sang pasien yang juga seorang penganut Zoroaster, mengatakan kepada Rob bahwa jika meninggal, ia memohon agar jenazahnya dibawa ke menara, dan membiarkan burung-burung hering memakannya, yang diyakini akan menyucikan jiwanya. Mengetahui hal itu, Rob pun mengira bahwa setelah meninggal, pria ini tidak lagi memperdulikan tubuhnya. Dan tak lama kemudian, pria itu pun meninggal. Setelah itu, Rob membawa jenazah pria itu ke ruangan bawah tanah yang tersembunyi di madrasah, dan berpikir untuk dapat membedahnya. Walaupun Rob mengetahui bahwa tindakannya akan menimbulkan pertentangan hebat, namun agar dapat menjawab rasa penasarannya atas penyakit mematikan yang telah merenggut nyawa ibunya, ia pun memutuskan untuk benar-benar membedah jenazah pria itu, dan mulai memperhatikan setiap organ yang berada di dalamnya, dan juga mulai menggambar setiap bagiannya. Hingga akhirnya ia menemukan bagian radang usus buntu yang menjadi penyebab tewasnya para penderita penyakit tersebut. Sementara itu, sang mullah yang memimpin para kaum fanatik, mulai kembali memprovokasi dengan menyebarkan dakwah-dakwah yang penuh kebencian kepada masyarakat, dengan mengklaim bahwa wabah itu adalah hukuman dari Tuhan atas toleransi sang raja, pada perkembangan ajaran filsafat dan sains dari madrasah, yang dianggapnya sebagai ajaran tak bertuhan. Masyarakat pun mulai terpengaruh dengan doktrin-doktrin provokatif sang mullah, yang diantaranya adalah salah satu petugas madrasah bernama Defut Hussein, dengan membutakan kebenaran pada ilmu pengetahuan yang telah menyelamatkan mereka dari serangan wabah tersebut. Pergerakan massa para kaum fanatik pun mulai terjadi dengan melakukan aksi protes di depan madrasah.
Namun aksi ini dapat dengan mudah disingkirkan oleh para pasukan kerajaan. Hal ini membuat Sang Mullah semakin membenci sang raja, yang akhirnya membawa dirinya bersekutu dengan kaum Seljuk untuk menjatuhkan sang raja, dengan membuat kesepakatan untuk menaklukkan kota Isfahan, sebagai langkah awal kaum Seljuk untuk menaklukkan Persia. Expect my army in 10 days. Sementara itu, Rebecca yang terus berusaha untuk menghindari hubungan dengan suaminya, telah membuat sang suami khawatir pada kesehatannya, dan meminta Mirdin untuk memeriksanya. Mirdin pun menyadari bahwa Rebecca telah hamil, yang kemudian Rebecca mengakui bahwa ayah dari sang bayi adalah Rob. Mendengar hal itu, Mirdin pun terkejut dan meminta Rebecca untuk menghabiskan malam bersama suaminya, agar dapat menyembunyikan kebenaran tentang status ayah dari sang bayi. Di samping itu, Rob yang terus menghabiskan malam dengan melakukan eksperimennya, dipergoki oleh para kaum fanatik yang dipimpin oleh Defut, yang kemudian menangkap dan mengadilinya bersama dengan Ibnu Sina. Di mana Defut membuat persaksian atas apa yang telah dilakukan oleh Rob, dengan mengaitkannya dengan Ibnu Sina yang tidak tahu menahu tentang eksperimen yang sedang Rob kerjakan. Rob pun membantah bahwa ini tidak ada kaitannya dengan Ibnu Sina, karena apa yang ia lakukan atas dasar inisiatifnya sendiri. Namun Defut mengatakan bahwa apa yang dilakukannya pasti berdasarkan atas izin dari Ibnu Sina, yang kemudian ia menghadirkan bukti-bukti eksperimen Rob dalam persidangan. Selain itu, Defut juga terus-menerus memojokkan kaum Yahudi yang kehadirannya dianggap telah merusak keyakinan mereka. Yang kemudian, Rob dan Ibnu Sina dijatuhi hukuman mati oleh Sang Mullah yang menjadi kadi atau hakim pada persidangan itu, karena dianggap telah mempraktekkan ilmu hitam. Rob yang tidak dapat berbuat apa-apa atas tuduhannya, akhirnya memberikan pembelaan terakhirnya dengan mengakui bahwa dirinya bukanlah seorang Yahudi, melainkan seorang Nasrani yang menyamar sebagai Yahudi, agar dapat mempelajari keilmuan dari kaum Muslim. Namun persidangan tidak mempercayainya ketika mereka melihat sunat yang telah dilakukannya, sebagai penanda bahwa dirinya adalah seorang Yahudi. Sementara itu di waktu yang bersamaan, Bar Kappara telah mengetahui perselingkuhan istrinya dengan Rob, dan akan menghukum rajam sang istri sebagai bentuk hukuman dari dosa perzinahan. Kemudian Sin pun kembali ke Rob dan Ibnu Sina yang sedang menunggu masa eksekusi hukumannya di penjara. Walau sulit menerima kenyataan atas apa yang telah terjadi, namun Ibnu Sina tetap meminta Rob untuk memberitahu apa yang telah ia pelajari dari eksperimennya. Dan Rob pun dengan senang hati menyampaikannya kepada sang guru. Sementara itu, Raja Shah Ala ad-Daulah yang telah mengetahui hal ini, segera memanggil Mullah dan memintanya untuk segera membebaskan Ibnu Sina atas hukumannya. Namun di tengah perbincangannya dengan Mullah, tiba-tiba sang raja tersungkur akibat penyakit yang dideritanya. Bersamaan dengan itu, para pasukan kaum Seljuk pun telah datang mengepung kota, yang membuat panik seluruh penduduk kota Isfahan. Di sisi lain, pelaksanaan eksekusi hukuman bagi Rob dan Ibnu Sina pun telah disiapkan, di mana ketika eksekusi hendak dilaksanakan, para pasukan kerajaan datang dan langsung membawa mereka ke istana untuk bertemu dengan sang raja. Rob dan Ibnu Sina pun menghadap sang raja, yang ternyata diketahui bahwa beliau juga memiliki penyakit usus buntu. Sang raja yang juga telah mengetahui bahwa Rob telah melakukan eksperimen pembedahan usus buntu dari bukti-bukti persidangan, segera meminta Rob untuk membedah dirinya, dan mengangkat penyakitnya. Namun sebelumnya, Rob melakukan negosiasi, agar sang raja dapat menjamin keamanan Rebecca dan menghadirkan Mirdin yang akan membantu proses pembedahannya. Kemudian Sin berganti ke tempat di mana Rebecca hendak menjalani hukuman rajam yang akan dilakukan oleh Bar Kappara dan juga kaum Yahudi lainnya. Namun tepat sebelum hukuman dilaksanakan, para pasukan raja datang dan segera melindunginya, sambil membawa Mirdin ke istana. Setibanya di istana, Rob pun segera meminta Mirdin untuk dapat membantu melaksanakan operasi pada sang raja. Mirdin pun awalnya menolak karena merasa dikhianati oleh Rob. Namun ketika ia melihat sang guru, Ibnu Sina, juga turun tangan dalam hal ini, Mirdin pun segera membantunya. Di mana kemudian Rob diminta langsung oleh sang raja, untuk memimpin langsung operasinya. Operasi pun dilaksanakan dengan sangat menegangkan, dan disaksikan oleh seluruh penghuni istana.
Dan setelah melewati detik-detik genting dalam proses pelaksanaan operasi, Rob bersama dengan Ibnu Sina dan juga Mirdin, akhirnya berhasil mengangkat usus buntu yang diderita oleh sang raja. Yang kemudian Rob membayangkan bahwa dirinya telah berhasil menyelesaikan operasi terhadap ibunya. Sementara itu di dalam gerbang kota Isfahan, kekacauan dan kepanikan telah terjadi di mana-mana. Dengan adanya kaum Seljuk yang telah mengepung di luar kota, dan juga pergerakan kaum fanatik mullah di dalam kota, yang mengincar orang-orang Yahudi, telah menimbulkan teror ketakutan pada seluruh penduduk kota. Bentrokan pun terjadi, di mana para kaum fanatik mullah mulai menerobos masuk ke dalam pemukiman Yahudi, dan segera menghabisi dan membakar rumah-rumah mereka. Dan Bar Kapara juga terlihat telah tewas akibat serangan para kaum fanatik mullah tersebut. Sementara anak-anak, wanita dan juga orang tua kaum Yahudi, bersembunyi dan terpojok di ruang bawah tanah madrasah. Para kaum fanatik mullah itu pun juga segera menghancurkan dan membakar seluruh madrasah, hingga menghanguskan segala bentuk catatan ilmu pengetahuan yang telah dikumpulkan oleh Ibnu Sina. Sementara di istana, Rob yang telah selesai melaksanakan operasinya kepada sang raja, meminta sang raja untuk beristirahat agar dapat memulihkan lukanya. Namun sang raja menolaknya, dan memilih untuk turun langsung dalam peperangan. Yang apabila ia tewas, maka ia akan tewas dalam kondisi terhormat sebagai seorang raja, yang tidak takut pada musuh-musuhnya. Dengan dikawal pasukan raja, Rob bersama dengan Ibnu Sina dan Mirdin pun kembali ke kota. Di mana Rob bersama Mirdin segera menghampiri dan menyelamatkan para kaum Yahudi yang terjebak dalam ruang bawah tanah madrasah, termasuk juga Rebeka. Sedangkan Ibnu Sina memerintahkan para murid yang tersisa, untuk melarikan diri melalui gerbang pintu timur yang aman, dan terlihat putus asa pada nasib yang telah menimpa madrasahnya. Ketika para penduduk yang selamat telah berkumpul di gerbang pintu timur, Rob tidak melihat adanya Ibnu Sina di antara mereka, yang akhirnya membuatnya kembali ke madrasah untuk mencarinya. Setibanya di madrasah, Ibnu Sina pun terlihat sedang duduk meratapi api yang telah menghanguskan semua catatan ilmu pengetahuannya di dalam perpustakaannya. Di mana ketika Rob menemuinya, ia melihat sebotol racun yang telah diteguk oleh Ibnu Sina, yang akan mengakhiri hidupnya. Dan sebagai sang guru, kemudian Ibnu Sina pun mewasiatkan kepada Rob atas tugas-tugas yang harus diembannya, yakni untuk mewariskan dan mengembangkan atas apa yang telah diajarkan kepadanya, sambil memberikan buku catatannya yang terakhir kepada Rob, di mana kemudian Ibnu Sina memanggilnya dengan sebutan Hakim Rob Cole, sebagai bentuk pengukuhan posisi pada murid-muridnya yang telah menjadi tabib sejati, dan memintanya untuk segera pergi. Hakim Robert Cole. Now do as I say for once. Yes. And leave. Dengan rasa penuh penyesalan, Rob pun meninggalkan Ibnu Sina di dalam madrasahnya yang telah habis terbakar. Sementara itu, bersama dengan pasukannya, sang Raja Shah Ala ad-Daulah telah bersiap menghadapi pasukan Seljuk. Pertempuran kolosal pun terjadi antara pasukan Raja Shah Ala ad-Daulah dan pasukan Seljuk, yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Seljuk. Dan sang raja pun gugur di atas kudanya dengan terhormat, yang sesuai keinginannya. Kota Isfahan pun jatuh ke dalam kekuasaan kaum Seljuk, yang diserahkan oleh pimpinan mullah kepada pimpinan Seljuk. Sementara dari kejauhan, Rob dan Rebeka memperhatikan kota Isfahan yang telah luluh lantah. Rob pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Inggris dengan membawa Rebeka. Di mana dengan berbekal pengetahuan yang telah diajarkan oleh Ibnu Sina, Rob berniat untuk mendirikan rumah sakit pertama di kampung halamannya. Sementara itu, sang barber tua yang merupakan guru pertama Rob, masih terlihat tampil di jalanan dengan metodenya. Namun kali ini ia terlihat tanpa dihadiri oleh penonton, kecuali seorang anak kecil yang memperhatikannya. Barber pun merasa bingung, mengapa orang tidak tertarik dengan pertunjukannya, sambil bertanya, apakah sudah tidak ada orang yang sakit lagi saat ini? Anak kecil itu pun mengatakan, bahwa semua orang sakit saat ini telah pergi ke rumah sakit dan mendapat perawatan yang nyaman dari Dr. Cole. Mendengar nama itu, sang barber pun meminta anak itu untuk mengantarkannya ke tempat Rob, yang merupakan mantan muridnya yang saat ini telah kembali dari perjalanan jauhnya. Film pun ditutup dengan perbincangan sang barber dengan anak kecil tersebut yang menceritakan kondisi Cole beserta istrinya. Film yang diangkat dari novel karya Noah Gordon dengan judul yang sama ini, yakni The Physician atau Sang Dokter, adalah tidak sepenuhnya kisah nyata,
Meskipun menggabungkan elemen sejarah yang menggambarkan kondisi medis pada masa itu yang juga melibatkan tokoh nyata seperti Ibnu Sina dan juga Raja Shah ala ad-Daulah. Namun Rob Cole yang menjadi karakter utama adalah karakter fiktif, termasuk skenario bahwa Rob Cole yang berasal dari Inggris, yang juga datang untuk belajar kepada Ibnu Sina dan kemudian mengajarinya tentang ilmu pembedahan. Selain itu, kronologis tentang kematian Ibnu Sina dengan cara meminum racun di madrasahnya di kota Isfahan setelah kekuasaan Seljuk menguasai Persia, juga tidak sesuai dengan catatan sejarah yang menyebutkan bahwa Ibnu Sina meninggal karena persendian kronis yang dideritanya dan dikebumikan di kota Hamadan. Namun demikian, film ini menyiratkan beberapa pesan penting yang dapat kita petik, yang diantaranya adalah tentang kekuatan ilmu pengetahuan untuk kemajuan peradaban, juga pentingnya keterbukaan terhadap budaya dan pengetahuan dari peradaban lain, kesetaraan antara agama dan politik, serta dampak negatif dari percampuran keduanya. Selain itu, film ini juga menyampaikan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti apa yang mereka yakini, bahkan jika itu berarti menantang norma sosial atau agama yang berlaku. Sementara Ibnu Sina, atau juga dikenal sebagai Avicenna dalam dunia barat, adalah seorang muslim yang dipandang sebagai dokter, astronomer, dan juga penulis terpenting dari zaman keemasan Islam dan dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di era pramodern, di mana ia terlahir pada tahun 980 di Afshanah, daerah dekat Bukhara, yang saat ini disebut dengan wilayah Uzbekistan, dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamadan, Persia, atau saat ini disebut dengan Iran. Ibnu Sina juga dinobatkan sebagai bapak kedokteran modern, dengan sekitar 450 judul buku yang ditulisnya, dan terdapat 240 yang masih bertahan hingga hari ini. Di mana karyanya yang paling terkenal adalah sebuah buku tentang ensiklopedia medis, yang menjadi buku rujukan dan standar di bidang kedokteran pada berbagai universitas, dan terus digunakan selama berabad-abad hingga sekitar tahun 1650. Ibnu Sina sendiri diketahui sebagai orang pertama yang menggunakan obat bius herbal untuk pembedahan, dan juga memelopori penanganan gangguan saluran air mata dengan memasukkan alat yang sudah diantiseptik, serta menuliskan prosedur untuk penanganan cedera kepala. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi dalam konten ngalur film selanjutnya.